Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Pembelajaran Rantai Pasok Studi Kasus pada UMKM DIY dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19. Saya Nurudin Yunus, mahasiswa MMUGM Yogyakarta, angkatan 73 reguler, dengan pembimbing Bapak Luluk Lusiantoro, MSc PhD. Baik, selanjutnya di latar belakang dari penelitian tesis saya. Pada awal 2 Maret 2020, virus corona telah masuk di wilayah Indonesia. Hal ini sangat berdampak pada beberapa elemen masyarakat di Indonesia, khususnya pada industri UMKM. Lalu pemerintah bertindak tegas atas terjadinya pandemi COVID-19. Hal itu ditandai dengan adanya pembatasan sosial atau yang baru-baru kali ini kita kenal dengan PPKM. Di Jogja, pandemi COVID-19 sangat berdampak serius bagi industri pariwisata di Indonesia, khususnya pada perhotelan, industri food and beverage, industri kerajinan, industri tour and travel, dan masih banyak lagi. Data menunjukkan sampai pertengahan tahun 2020 hingga akhir 2020, data dari pemerintah Provinsi Jogja sendiri yang mengalami kerugian terdampak virus COVID sendiri dari industri tour and travel mencapai 5,48 miliar. Lalu ada sektor destinasi wisata alam itu mencapai 18,37 miliar. Lalu industri hotel dan homestay mencapai 11,22 miliar. Lalu ada lagi desa-desa wisata mencapai 4,27 miliar, dan masih banyak beberapa industri pariwisata yang mengalami kerugian lagi. Mayoritas perekonomian di DIY sendiri itu digerakkan oleh UMKM yang bergerak di bidang pariwisata. Lalu karena adanya pandemi ini sangat mempengaruhi penurunan tingkat bisnis di Yogyakarta itu sendiri. Hal ini ditandai dengan kurangnya turis sendiri ke Jogja. Lalu barang-barang khas Jogja sendiri mengalami penurunan dari tingkat lakunya. Lalu selanjutnya proses operasi dari distributor lalu ke pemilik usaha atau pemilik UMKM ke konsumen sendiri mengalami beberapa masalah dengan adanya PPKM itu sendiri. Lalu selanjutnya, seperti apa yang sudah saya katakan tadi terkait dengan alur dari distributor ke pemilik usaha lalu ke customer sendiri, yaitu rantai pasok. Gangguan yang terjadi pada rantai pasok atau supply chain resilience itu sendiri yaitu kemampuan untuk dapat kembali pada kondisi semula atau kondisi yang lebih baik setelah terkena gangguan agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Dalam kasus ini adalah gangguan dari pandemi COVID-19. Selain itu, diperlukan adanya pembelajaran mengenai gangguan pada rantai pasok agar di masa mendatang dapat meminimalisir gangguan pada perusahaan disertai dengan inovasi-inovasi guna meningkatkan kondisi dari perusahaan tersebut. Maka perusahaan telah siap menanggulanginya atau meminimalisir kerugian-kerugian yang didapatkan di masa mendatang. Tesis penelitian saya yaitu dengan judul Analisis Pembelajaran Rantai Pasok Studi Kasus UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dampak gangguan atau disrupsi yang disebabkan oleh diberlakukannya PPKM oleh pemerintah karena adanya pandemi COVID-19 pada UMKM sendiri menimbulkan permasalahan pada ketahanan rantai pasok. Oleh karena itu diperlukan adanya penahanan dan pembelajaran terhadap dampak dari gangguan-gangguan itu sendiri di DIY khususnya untuk industri UMKM. Untuk pertanyaan penelitian dari tesis saya, yang pertama adalah bagaimana pembelajaran pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung ketahanan rantai pasok terhadap diberlakukannya PPKM yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Lalu yang kedua yaitu strategi apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pembelajaran pelaku UMKM dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitian dari tesis saya, yang pertama yaitu untuk
untuk menganalisa pembelajaran para pelaku UMKM di DIY dalam mendukung ketahanan rantai pasok terhadap kebijakan diberlakukannya PPKM akibat dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Lalu yang kedua adalah untuk mengembangkan strategi dalam meningkatkan pembelajaran para pelaku UMKM di daerah istimewa Yogyakarta dalam mendukung ketahanan rantai pasok terhadap kebijakan diberlakukannya PPKM yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Lalu bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah UMKM. UMKM sendiri adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan mengenai UMKM sendiri sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Baik, yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro sendiri ini adalah usaha atau badan usaha yang dibentuk dan dibuat oleh seseorang atau perorangan. Lalu badan usahanya itu berbentuk badan usaha perseorangan. Perusahaan ini memiliki lingkup yang kecil, tidak terikat dengan perusahaan lain. Lalu yang kedua, usaha kecil merupakan badan usaha perseorangan yang dibuat secara perorangan juga. Namun pada usaha kecil sendiri memiliki badan usaha yang tidak terikat secara langsung atau tidak langsung dengan badan usaha menengah ataupun badan usaha besar. Lalu yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah sendiri memiliki pengertian yang hampir sama dengan usaha kecil. Namun bedanya dalam usaha menengah sendiri memiliki total kekayaan dalam kurun waktu tahunannya dan tidak terikat dengan badan usaha kecil maupun badan usaha besar. Lalu COVID-19 atau coronavirus sendiri ini menginfeksi pada sistem pernafasan yang menggerogoti kesehatan paru-paru berupa penutupan sistem pompa dalam bernafas hingga menyebabkan kematian. Jika penderita virus COVID-19 ini sendiri memiliki penyakit bawaan atau sudah penyakit kronis, maka hal tersebut akan berbahaya. Selanjutnya, landasan teori yang pertama adalah supply chain resilience atau ketahanan pada rantai pasok. Hal ini merupakan kegiatan dalam menanggulangi terjadinya gangguan atau masalah pada aspek-aspek koordinasi, penjadwalan serta pengendalian dari peristiwa produk, persediaan, pengadaan, dan pengiriman produk atau jasa dari pemasok ke distributor atau ke konsumen itu sendiri. Hal ini senantiasa menggunakan cara yang efisien serta hemat biaya agar dapat menanggulangi gangguan-gangguan yang tadi secara optimal dan baik. Lalu selanjutnya 3 bahasan utama pada supply chain resilience. Seperti pada gambar yang ada di kanan saya itu ada 3 bahasan utama dengan supply chain resilience. Yang pertama adalah post disruption. Lalu yang kedua ada reactive strategi. Selanjutnya yang terakhir ada ability to learn atau pembelajaran pada gangguan rantai pasok. Nah, pada ability to learn sendiri atau pembelajaran ada 2 elemen yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah manajemen pengetahuan pasca gangguan, yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan terhadap rantai pasok untuk belajar dari berbagai peristiwa. Lalu yang kedua ada membangun modal sosial, ialah kerjasama yang diperlukan antara pelaku usaha guna melancarkan peristiwa rantai pasok jika adanya gangguan di masa mendatang atau kemampuan untuk belajar dari hal-hal yang telah terjadi. Kemampuan belajar dalam ketahanan rantai pasok. Yang pertama yaitu mengevaluasi pengembangan rantai pasokan pada perusahaan pasca disrupsi. Hal ini diperlukan karena kita tahu sebagai pelaku usaha harus mengerti hal-hal apa saja yang menyebabkan gangguan pada industri kita. Yang kedua yaitu memiliki posisi yang kuat pada pasar industri, di mana hal ini diperlukan agar market target kita tidak lari atau tidak pergi dari kita. Yang ketiga yaitu manajemen pengetahuan pasca gangguan dapat meningkatkan perusahaan terhadap rantai pasok untuk belajar dari berbagai peristiwa. Yang keempat yaitu membangun modal sosial antara pebisnis dengan masyarakat sekitar. Dikarenakan hal ini dalam berbisnis kita tidak akan lepas dari masyarakat sekitar guna melancarkan kegiatan berbisnis kita di masa mendatang. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian tesis saya ini menggunakan studi kasus bersifat deskriptif kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari kejadian yang sedang dialami oleh suatu industri mengenai hal apa saja yang dapat dijadikan pembelajaran dan memberikan inovasi-inovasi oleh pelaku UMKM di masa mendatang. Selanjutnya metode pengumpulan data, yaitu
yang pertama adalah wawancara mendalam, di mana saya melakukan wawancara secara tatap muka langsung dengan responden. Lalu yang kedua adalah observasi non partisipan, karena saya tidak sehari-hari bersama dengan responden, melainkan saya hanya melakukan wawancara ketika ada responden dan saya mengambil data-data dari beberapa tempat lain, yaitu dinas-dinas terkait di Yogyakarta maupun dari internet. Berikut beberapa gambar penelitian yang saya hasilkan dari wawancara saya. Ada 3 contoh, yaitu dari TJJ, lalu yang kedua ada MS, dan yang ketiga ada BM. Analisis data, saya menggunakan template analisis sebagai berikut. Yang pertama adalah transkripsi hasil wawancara, lalu ada first order coding, yaitu pendataan ulang dari beberapa data yang saya hasilkan. Lalu yang kedua adalah second order coding, yaitu pendataan secara rinci yang diperlukan oleh tesis saya. Lalu yang keempat ada proses analisis. Lalu yang kelima ada hasil analisis. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada timeline COVID-19. COVID-19 ini masuk mulai bulan Maret sampai Juli. Baik, ini dari ada beberapa respon dari Food and Beverage di Yogyakarta, yaitu keputusan menutup gerai yang dikarenakan pandemi COVID. Yang pertama ada dari perusahaan PC, mereka menutup gerainya di bulan Maret. Lalu ada RLS yang menutup dari Maret, April, Mei, sedangkan PRJ tidak menutup sama sekali. Lalu MD Maret, April, Mei, Juni. Lalu BLRS menutup pada bulan April saja. Lalu GYD pada bulan Maret, perusahaan KK pada bulan Mei, JR pada bulan Maret sampai Juni. Lalu KM pada bulan April dan Mei, dan BA tidak menutup gerai sama sekali. Lalu selanjutnya ada dari sektor konveksi. Perusahaan RDC dan TWF sendiri tidak menutup gerai sama sekali. Perusahaan PRMNT menutup gerai pada bulan Maret sampai Mei, perusahaan C3DP pada bulan Maret. Lalu di sektor perusahaan lain, yaitu ada sektor produsen makanan, pada data sendiri ditampilkan hanya perusahaan BMTR sendiri yang hanya menutup gerai. Selanjutnya ada pada produsen kerajinan, untuk perusahaan TW dan E sendiri menutup gerai pada bulan Maret saja. Untuk perusahaan yang lain tidak menutup gerai sama sekali. Lalu pada bidang usaha retail ada perusahaan KBA yang menutup dari bulan Maret sampai Mei, lalu 2 perusahaan lainnya tidak menutup gerai sama sekali. Selanjutnya pada bidang usaha jasa, untuk perusahaan HGS menutup gerai pada April hingga Juni, GT sendiri Maret sampai Mei, LH April sampai Mei, lalu PH tidak menutup gerai sama sekali, dan perusahaan RH menutup gerai pada Maret sampai April. Selanjutnya untuk elemen manajemen pengetahuan, dari elemen manajemen pengetahuan sendiri memiliki beberapa praktek. Yang pertama adalah praktek pelatihan, lalu yang kedua ada hal-hal yang terjadi pada peristiwa pasca gangguan itu. Lalu yang ketiga ada biaya dan manfaat, lalu organisasi pembelajaran, lalu ada melihat peluang dan risiko, lalu yang terakhir adalah inovasi. Dari beberapa praktek pada elemen manajemen pengetahuan itu sendiri, telah ada beberapa perusahaan yang sudah menjalankan praktek tersebut, seperti data yang ada pada gambar di kanan saya ini. Pada elemen membangun modal sosial, memiliki praktek kepercayaan dan hubungan antar organisasi. Lalu yang kedua meningkatkan kemampuan bersama. Di beberapa praktek ini perusahaan juga sudah mengalami atau menjalankan praktek yang ada pada elemen modal sosial ini, seperti data yang ditujukan pada tabel di kanan saya ini. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah melakukan restrukturasi kredit atau meminta meluangkan waktu atau pemanjangan waktu kredit di bank-bank terkait. Lalu yang kedua adalah bersaing dalam melakukan promo. Lalu yang ketiga ada kerjasama antar pelaku UMKM. Lalu yang keempat adalah inovasi produk berdasarkan pada pengalaman yang didapat ketika pandemi ini. Lalu yang kelima adalah meningkatkan layanan pendukung seperti bekerja sama dengan pihak ketiga atau melakukan iklan-iklan yang lain. Lalu yang keenam adalah menekan biaya operasional. Lalu yang ketujuh adalah memfokuskan target pasar yang ada. Lalu pada bab 5 yaitu simpulan dan saran. Pada simpulan sendiri yang pertama adalah proses pembelajaran dari pelaku UMKM didukung dan dibutuhkannya inovasi ketika pandemik, peningkatan dan permintaan dari cadangan dana itu sendiri. Lalu yang kedua adalah proses pembelajaran tentang gangguan pada rantai pasok.
pasok berjalan dengan baik pada pelaku UMKM yang sudah melakukan strategi-strategi yang sudah saya jelaskan tadi dengan mempelajari risiko-risiko yang ada guna membantu proses meningkatkan bisnis baik di masa pandemi atau di masa mendatang. Lalu implikasi manajerial. Yang pertama adalah pembentukan manajemen pengetahuan pasar keuangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni adalah pembiayaan, waktu, fasilitas, dan daya tangkap pelaku atau ketangkasan. Lalu selanjutnya ada rencana berkelanjutan, aktivitas yang dapat dilakukan yaitu perbaikan rantai pasok, melakukan kolaborasi, menyediakan layanan tambahan, atau bekerjasama dengan pihak ketiga maupun media online, dan membuka pasar yang baru. Selanjutnya yaitu keterbatasan. Yang pertama adalah data yang didapat dari informan sangat terbatas. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu saat proses pengambilan data, karena tiap responden memiliki waktu-waktu tertentu dan sibuk akan bisnisnya masing-masing. Yang terakhir yaitu saran. Keterbatasan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar dapat menjelaskan pertanyaan wawancara kepada informan secara detail dan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dari penelitian saya cukup, dan mohon maaf jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.